Selamat bergabung dalam Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya, Mark McClendon. Dan saya, Maria Kasmetan. Hari ini kita akan berbicara mengenai tsunami gula dan karbohidrat yang menjangkiti generasi ini. Sekaligus berbincang dengan seorang nutrition scientist beken, yaitu Dr. Sapri Limbong. Ada pula kesaksian luar biasa dari seorang wanita yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Serta tidak lupa cerita menarik dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung mengenai dampak pelayanan CBN di sana. Inilah dia Cahaya Bagi Negeri. Di masa post-pandemik ini, banyak orang tidak menyadarinya. Ada sebuah penyakit lama yang mulai mewabah sejak tahun 2010 dan angka penderitanya terus naik. Diabetes adalah nama penyakit yang semakin sering kita dengar bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Namun Indonesia saat ini menempati peringkat kelima penderita diabetes terbesar di dunia. Berdasarkan jumlah penderitanya di tahun 2021 lalu itu mencapai 19,4 juta orang atau kurang lebih 7% dari populasi penduduk Indonesia. Dan dia menjadi peringkat nomor 1 di ASEAN. Kemenkes menyatakan bahwa kencing manis atau diabetes merupakan penyakit mematikan ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung. Karena apa? Karena diabetes adalah ibu dari banyak penyakit komorbid lainnya seperti gagal ginjal, darah tinggi, stroke, dan lainnya. Menurut katadata.com, angka kematian akibat diabetes di Indonesia tahun 2021 yang silam mencapai 236.000 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dari kematian yang disebabkan penyakit COVID-19 pada tahun yang sama. Dan yang lebih mengagetkan, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada tahun 2023, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat dibanding tahun 2010 lalu. 77% ada pada anak umur 10 tahun ke atas. 90% kasus diabetes adalah diabetes mellitus, yaitu tipe 2. Dan diabetes tipe 2 ini bisa dicegah melalui nutrisi yang baik. Dan saya pikir ini poinnya adalah bahwa banyak sekali bisa dihindari. Betul. Sebenarnya melalui kita punya nutrisi yang baik. Ya, pola hidup Olahraga yang baik, betul. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diderita. Betul, tidak perlu terjadi. Dan kalau itu menyebabkan kematian, berarti tidak juga itu karena memang sudah waktunya Tuhan. Kayak gimana tuh, Ya, Pak? nah, itu kadang-kadang kita dengar orang bilang ya udah Tuhan panggil dia, tetapi saya percaya bahwa Tuhan menunjuk kita sebagai pengurus. Jadi kita adalah pengurus atas aset yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, salah satu aset terbesar bukankah itu adalah tubuh kita? Yes. Dan tubuh kita adalah aset yang harus dirawat, di-maintain, dipelihara. Ya. Dan yang diberi tanggung jawab untuk itu adalah kita sendiri. Gitu. Nah, kalau kita tidak merawat dan mengurus dengan baik aset ini, maka dia akan breakdown. Dia akan pada akhirnya mogok. Sama seperti hal lainnya. Ya. Betul sekali. Gitu. Di kehidupan masa kini, perubahan norma makan memberi sumbangsi yang luar biasa kepada wabah diabetes yang sedang melanda. Sayangnya mayoritas kita masih menganggap bahwa karbohidrat menjadi salah satu sumber nutrisi yang penting. Sementara riset menunjukkan bahwa karbohidrat diolah oleh tubuh kita menjadi glukosa atau glutamin yang meningkatkan kadar gula darah kita.
Dan lambat laun ini akan menciptakan resistensi insulin justru, yang membuat orang tersebut beresiko mengalami penyakit diabetes. Jadi boleh dikatakan bahwa kelebihan karbohidrat yang justru adalah sumber banyak sekali penyakit. Data dari lembaga riset pasar Euromonitor International memperlihatkan bahwa konsumsi rata-rata, ini contoh ya, secara global per kapita ya, per orang, minuman ringan atau namanya minuman berpemanis, Ya. ya, berpemanis, Ya. mencapai 91,9 liter per tahun di tahun 2018, dan itu meningkat dari 84 liter per tahun hanya 5 tahun sebelumnya. Dan perlu juga Anda ketahui, menurut ilmu medis, penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dikendalikan lewat mengatur pola makan, pola hidup, dan pengobatan yang teratur. Tetapi diabetes bisa dihindari hampir 100% dengan pola makan yang baik. Apakah Anda sebagai orang tua Kristen benar-benar telah disadarkan dan memperhatikan pola hidup dan pola makan anak Anda? Karena itu akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai orang tua yang Tuhan percayakan untuk menjadi sumber utama dalam kehidupan anak-anak. Ini adalah bekal atau warisan yang diberikan kepada anak-anak yang akan mereka bawa hingga dewasa. Ini bukan masalah sepele, ini adalah tentang masa depan anak-anak kita. Betul sekali, itu luar biasa. Dan di saat gereja mengecam rokok dan alkohol sebagai yang merusak bait suci ini, yaitu tubuh kita. Namun gereja yang sama biasanya bisu terhadap yang malah lebih mematikan dan lebih toksik, yaitu gula dan tsunami karbohidrat. Makanan olahan yang membanjiri masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari sedang mengancam nyawa ratusan ribu orang setiap tahun. Disebutkan bahwa ketamakan adalah salah satu dari 7 dosa mematikan. Tapi apakah gereja tidak pernah lagi mengecam budaya makan yang berlebihan? Konsumsi makanan yang tidak sehat sebagai hal yang merusak bait suci ini. Bukan hanya gereja, dunia medis seakan-akan lebih memilih untuk membeli obat daripada merubah pola makan dan pola hidup mereka. Atau jangan-jangan kita lebih ingin diberikan pil atau resep obat yang akan menyelesaikan masalah daripada kita tinggalkan makanan yang kita suka. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah mewawancarai Dr. Sepri Limbong. Dia seorang nutrition scientist beberapa waktu silam. Mari kita saksikan wawancara saya dengan beliau. Saya sudah bersama dengan Dr. Sepri Limbong, seorang dokter dan nutrition scientist. Apa kabar, dokter? Baik, Pak Mark. Terima kasih. Thank you for having me. Iya. Dr. Sepri, boleh tanya nggak, nutrition scientist itu sebenarnya apa? Iya, jadi ini adalah master degree saya. Saya ambil nutrition science waktu itu di Swedia. Jadi fokusnya adalah pada research dan juga bagaimana nutrien di dalam makanan itu bisa berdampak kepada kesehatan manusia dan lingkungan, terutama kesehatan sustainability gitu. Planet environment, ya. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama ada di situ ya. Nah, ada banyak riset yang mulai menunjukkan bahwa gula atau karbohidrat adalah bad actor ya. Dia pemain jahat yang menjadi sumber daripada banyak sekali masalah kesehatan kita. Apakah itu benar, Dr. Sepri? Ya. Jadi memang ini paradigmanya sudah banyak berubah ya Pak Mark ya. Kalau dulu kita taunya itu musuh kita adalah lemak gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba makan sesedikit mungkin lemak gitu. Tetapi ternyata research terus berkembang dan ditemukan bahwa ternyata gula itu juga salah satu pemeran penting di dalam terjadinya perkembangan berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit tidak menular gitu ya, seperti
diabetes, obesitas, darah tinggi, hipertensi ya, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi yang dibilang sama Pak Mark itu benar gitu, bahwa memang gula itu makin kesini makin terlihat bahwa wah ternyata efeknya itu tidak kecil ya, bahkan bisa berdampak jangka panjang gitu pada konsumsi gula, terutama gula yang berlebihan. Ya. Apa yang dibalik wabah diabetes yang melanda Indonesia ini? Faktornya apa saja? Ya, oke. Jadi diabetes ini sebenarnya sudah mulai berkembang ya, maksudnya secara jumlah gitu ya, prevalensi atau jumlah kejadiannya itu sudah meningkat sebenarnya mulai dari negara-negara maju dulu nih, high income countries gitu ya. Karena kita tahu kan ada istilahnya western diet gitu yang sangat tinggi gula, tinggi lemak kayak gitu ya. Nah, tetapi kemudian kan berkembang akhirnya negara-negara yang berkembang seperti kita gitu ya, Indonesia dan negara-negara lainnya pun terdampak juga karena kita pun mengonsumsi makanan-makanan yang serupa gitulah dengan western diet ini. Ini istilahnya disebut dengan nutrition transition gitu, di mana negara-negara berkembang itu tadinya makanannya kurang protein, kurang gula, terus karena keadaan ekonomi udah mulai membaik sehingga makanannya mulai makin dia bisa afford beli makanan-makanan yang lebih enak, lebih manis, lebih banyak gitu ya, sehingga akhirnya berdampak kepada status gizi orang-orang yang ada di negara berkembang termasuk di Indonesia gitu. Kalau dulu mungkin lebih banyak orang-orang yang berat badannya kurang, tapi sekarang kita udah mulai lihat nih sekitar kita. Kalau misalnya kita pergi naik transportasi umum atau pergi kemana gitu ya, kita intip aja nih sekeliling gitu ya. Mungkin tuh 7 dari 10 orang yang kita lihat itu mengalami overweight dan obesitas bahkan gitu. Dan inilah yang kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Salah satunya tadi yang Pak Mark sebut yaitu diabetes gitu. Jadi diabetes ini makin lama memang jumlahnya makin banyak di Indonesia karena faktor tadi itu, perubahan pola makan rakyat Indonesia sendiri dan makanan-makanan yang tersedia di sekitar kita gitu. Rupanya ini dengan era baru ini dengan banyak makanan olahan yang menjadi tambahan, dan makanan olahan ini rupanya syarat karbohidrat gitu ya Bu ya? Betul, betul sekali Pak. Jadi pola makan kita tuh sudah sangat jauh berubah. Kalau dulu mungkin kita makan nasi, sekarang juga kita makan nasi ya gitu ya. Tapi dulu tuh nasi, sayur, terus mungkin ada proteinnya dari nabati dulu banyaknya mungkin ya, tempe, tahu gitu, kacang-kacangan. Tapi sekarang mungkin kita nasi, habis itu ada tambahan lagi karbohidrat lainnya. Betul. Belum lagi hidden sugars atau gula-gula tersembunyi yang dari snacks, itu dari dia. ice cream. Betul. Iya, betul. Dari minuman-minuman berenergi, minuman-minuman manis, apalagi kalau cuaca panas, aduh pengennya makan minum minuman manis segar gitu. Kalau sekarang kita lihat anak kecil yang malah terdampak diabetes, nah itu kenapanya di umur masih muda tapi mereka sudah mengidap itu diabetes. Jadi ya salah satunya karena pola makan tadi itu ya Pak Mark ya. Jadi anak-anak kalau kita makin lihat makin kesini kan sebenarnya anak-anak yang stunting memang betul masih ada seperti yang dikatakan sama pemerintah Indonesia ya. Tapi anak-anak yang obesitas dan bahkan terdiagnosis diabetes pun sudah mulai banyak gitu. Dan itu pun udah diabetes yang tipe 2. Kalau anak-anak kan memang 0 sampai berapa 5 tahun atau 6 tahun terdiagnosis diabetes, biasanya diabetes tipe 1 yang berkaitan dengan faktor keturunan. Tapi ada juga loh remaja atau bahkan preteen yang sudah terdiagnosis diabetes tipe 2. Penyebabnya itu kemungkinan besar adalah karena pola makan yang tidak sehat tadi, yang tinggi gula gitu. Orang tua banyak memberikan snack mungkin dengan alasan supaya praktis, supaya anaknya mau gitu ya. Daripada anaknya nggak makan sama sekali, lalu kemudian dikasihnya snack-snack yang tinggi gula, tapi mungkin yang siap juga, saji. Gitu. Kita mungkin juga harus lihat kepada industri makanan yang menjual makanan murah, tapi syarat karbohidrat, tetapi seakan-akan itu adalah makanan kesehatan. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa sadar, orang tua bisa belajar, karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat disayangkan, bahwa anak kecil masih di tangan orang tua tetapi dia sudah mengidap diabetes. Iya, ya jadi kalau menurut saya pertama-tama itu tetap harus mulai dari orang tuanya terlebih dahulu sih Pak. Jadi anak-anak itu kan mereka belum bisa menentukan untuk diri mereka sendiri makanan apa yang sehat dan tidak sehat gitu. Apalagi anak-anak di bawah 10 tahun, mereka kan hanya dengan tangan terbuka gitu kayak menerima ya udah apa aja yang dikasih sama mama atau papa saya makan gitu ya. Nah, jadi menurut saya tanggung jawabnya itu memang lebih besar pada orang tua untuk
mengedukasi diri mereka gitu. Sekarang kan akses kepada informasi sudah sangat banyak ya, kayak misalnya seperti Talk ini, kemudian di internet semuanya pasti sudah pada punya smartphone gitu. Jadi tinggal one click away untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sih memberikan makanan yang sehat untuk anak-anak kita gitu. Jadi menurut saya mulai dari orang tuanya terlebih dahulu, dan juga yang kedua mungkin setelah kita educate ourselves, mengedukasi diri kita, langkah berikutnya adalah orang tua jadilah teladan gitu ya. Karena anak-anak itu kan mereka imitators gitu, mereka itu peniru ulung. Kalau orang tuanya hanya bilang kamu makan buah dong, kamu olahraga gitu, tapi orang tuanya sendiri nggak rajin makan buah, nggak rajin makan sayur, hanya duduk-duduk di sofa gitu ya, terus makan chips gitu, itu anak-anak pun dia nggak akan melihat teladan gitu. Tapi kalau orang tuanya juga mulai menerapkan hidup sehat gitu, maka anak-anak tuh secara otomatis akan meniru gitu. Jadi saya menurut pikir saya yang paling penting adalah bahwa orang tua itu harus sadar bahwa ini tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab yang lain, dan mereka tidak bisa juga menyalahkan pihak lain apapun atau siapapun, karena semua pengetahuan untuk menjadi orang tua yang cermat, yang pintar, yang mengatur nutrisi anak-anak itu sebenarnya semua bisa diakses sekarang, seperti Dr. Sepri bilang, one click away ya, di internet. Dr. Sepri, terima kasih banyak, waktunya luar biasa. Saya senang sekali. Terima kasih masukan dan juga ilmu yang kami terima dari Dr. Sepri hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Ya, Wow. umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, nah semua pengetahuan itu tersedia ada, tetapi kita tidak pelajarinya. Jadi umatku binasa karena mereka malas belajar. Atau mereka sudah tahu, ya mereka sudah belajar. Ini lebih parah, sudah belajar, sudah tahu, tapi tidak ada waktu untuk olahraga. Tidak ada waktu untuk pergi ke toko dan beli makanan yang sehat. Tidak ada waktu untuk masak yang benar untuk anak kita, untuk diri kita. Jadi itu pada akhirnya kita terlalu sibuk, terlalu press. Akhirnya kita fast food, easy food, comfort food. Ya kan, selalu dengan kita berdalih dengan kita kepepet, kita nggak ada waktu. Mau dan cari gampang juga. Mudah gitu kan. Tapi ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah kesehatan kita yang dipertaruhkan. Dan tadi seperti dibilang, anak-anak sekarang makin banyak jumlahnya yang terdampak karena diabetes. Jadi dibilang tadi bahwa persentase terbesar anak-anak yang terkena diabetes adalah umur 10 tahun ke atas. Berarti selama 10 tahun di tangan orang tua diberi apa sehingga di umur 10 tahun dia mengidap diabetes. Ini adalah masalah parenting sebenarnya. Tapi lebih sebenarnya kalau mau kita bicara lebih jauh, kita harus bicara mengenai gaya hidup itu. Kita sebagai orang Kristen ya, kita seharusnya kita menjadi pengurus yang baik itu dari seluruh aspek ya daripada kehidupan kita. Itu termasuk juga olahraga, iya kan, termasuk juga bagaimana kita tidur dan bagaimana kita makan yang baik. Dan jadi salah satu menjaga tubuh kita, salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Betul sekali gitu. Dan ini sangat penting juga dalam aspek keluarga. Karena setiap kita adalah pada akhirnya penentu bagi anak-anak kita. Mengidap kanker darah menjadi hukuman mati bagi banyak orang. Namun bagi seorang Michelle Theodora, dia menjadi jalan setapak menemukan anugerah Allah. Mari kita saksikan kisahnya berikut ini. Menjaga kehidupan tetap bersih, mengikuti firman Tuhan dan setia kepada Tuhan, sudah Michelle Theodora lakukan. Tapi bagaimana jika ternyata dia harus menghadapi sebuah penyakit berat di usianya yang masih sangat muda? Tiba-tiba tuh dalam satu hari, aku tuh langsung gak bisa berjalan, langsung gak bisa tidur baring, gak bisa duduk.
Nah jadi pas aku sakit itu aku bilang ke Tuhan, aku komplain gitu kayak, Tuhan aku selama ini udah utamain Tuhan, aku baca firman Tuhan, aku pergi kemanapun, aku belajar untuk mempraktekannya, aku nggak mau nyontek di sekolah, aku jadi anak yang baik, jadi anak yang jujur. Kenapa kok orang-orang di luar jahat, yang di luar sana yang jahat, kayaknya tuh yang mencuri, yang lebih jahat daripada aku, kok kayak mereka hidupnya enak-enak aja. Sedangkan aku kok yang percaya sama Tuhan, aku yang pegang firman Tuhan, kok aku malah sakit kayak gini, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu masa depan aku kayak gimana gitu kan. Nah aku merasa Tuhan nggak adil, aku merasa Tuhan nggak sayang sama aku. Rasa kecewa karena tidak bisa menerima leukemia yang harus dihadapi membuat Michelle kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan semua kebiasaan baik yang selama ini dia lakukan. Akhirnya aku gak mau lagi kenal Tuhan, aku bilang aku gak mau baca Alkitab lagi, aku gak mau berdoa lagi, aku gak mau kenal Tuhan lagi. Aku merasa semua yang udah aku lakuin sia-sia gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak dropnya itu justru karena jalan aja gak bisa. Aku gak bisa bayangin gimana aku bisa kapan balik ke sekolah kalau selama-lamanya aku gak bisa jalan kayak gimana. Kalau selama-lamanya aku gak bisa tidur bareng kayak gimana. Jadi lebih ke putus asanya di situ gitu. Beruntung, Michelle memiliki seorang yang tidak pernah lelah berjuang untuknya, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberinya semangat. Saya dengar bahwa pengobatan leukemia cukup lama, sekitar 2 tahun, dan efek samping kemoterapinya juga sangat banyak, bahkan rambut Michelle juga hilang, dan saya mendengar banyak orang yang meninggal akibat kemoterapi. Kata dokter bilang penyakit kanker itu sembuh setelah 5-10 tahun, baru dinyatakan sembuh. Saya mulai naik ke ranjang Michelle saat itu dan saya membacakan firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan kepada untuk Michelle. Dia ngusir saya, dia galak juga. Tapi kita harus maklumi, dia kan tidak mau sakit ya. Kenapa aku harus sakit? Menyalahkan Tuhan kayak kenapa itu gak membuat aku sembuh. Aku malah makin sakit, makin sedih gitu. Makin terpuruk juga, makin berat jalanin hari-harinya gitu. Sadar akan keputusannya menjauhi Tuhan tidak membuat kondisinya jadi lebih baik, Michelle kemudian membuka hatinya untuk kembali datang kepada Tuhan. Aku belajar untuk berdamai sama keadaan, aku belajar untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan, aku belajar untuk ya udahlah, aku nggak peduli kenapa, aku baca firman Tuhan lagi, aku mulai kenalin Tuhan lagi, aku belajar berdoa lagi, nyanyi puji-pujian lagi sama Tuhan. Dan justru saat aku fokus bangun hubungan sama Tuhan, di situ pertanyaan aku yang dulu yang kayak Tuhan kenapa sih aku harus sakit, Tuhan kenapa sih kok Tuhan gak adil, kenapa Tuhan kayaknya gak sayang sama aku, itu justru terjawab gitu. Kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan tidak hanya membuat imannya bertumbuh, kondisi fisik dan kesehatan Michelle juga mulai mengalami perkembangan positif. Di situ akhirnya aku mulai bertumbuh dalam Tuhan, aku mulai terus bangun hubungan sama Tuhan, makin kenal sama Tuhan, mukjizat sedikit demi sedikit juga kan terjadi ya. Aku minta Tuhan sembuhkan, akhirnya bisa tidur baring, dari nggak bisa duduk, aku berdoa lagi sama Tuhan, akhirnya bisa duduk, dari nggak bisa jalan, aku berdoa lagi sama Tuhan, akhirnya bisa jalan. Dan situlah aku baru tahu benar-benar bahwa apa yang udah ditulis di Alkitab itu nggak cuma terjadi di zaman dulu, tapi mujizat Tuhan tuh masih terjadi sampai dengan hari ini. Dan apa yang mustahil buat kita, itu tuh nggak mustahil buat Tuhan. Ya puji Tuhan, di tahun 2015 itu aku dinyatakan sembuh dari kanker. Aku bisa lewatin mungkin lebih dari 100 kali kemoterapi. Tapi aku percaya kalau misalkan aku bisa ada sampai dengan hari ini, masih bisa dilihat sama orang sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan dan mustahil tanpa adanya Tuhan. Jadi Tuhan ajarin aku selama aku sakit itu sampai dengan hari ini dia sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat seperti sahabat gitu. Luar biasa. That is so powerful. Yes. Bagaimana dia 100 kali kemoterapi, tetapi dia dapat di situ blessing. Ya. Ya, dia dapat di situ satu kesimpulannya adalah ini adalah berkat dalam hidup saya. Betul. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya. Apa yang dilakukan oleh ibunya juga luar biasa. Jadi pada waktu dia mengetahui anaknya seperti itu, dia mengambil tindakan memperkatakan firman. Bagus sekali ya. Yes. Ya. Jadi memang hanya perkataan Tuhan yang itu berisi janjinya Tuhan, itu yang membuat Tuhan bertindak.
Betapa pentingnya kita sebagai mama papa, ya kita itu kenal firman Tuhan supaya kita bisa berjuang untuk anak kita pada waktunya. Iya, karena ada banyak orang lebih memilih untuk mempertanyakan Tuhan, kecewa, bahkan mungkin juga Kalau mamanya saat itu ikut kecewa, ikut down, ikut menanyakan betul, Tuhan itu kenapa gitu ya. mungkin juga makin lemah ya kondisinya dia dan pasti juga akan berdampak kepada anaknya, Pak. Betul sekali ya. Wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia, itu Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Bukankah itu kabar baik untuk Anda hari ini dan untuk saya hari ini, bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita asal kita mau percaya kepada Dia, asal kita mau bersandar kepada Dia. Perhatikan bagaimana Michelle pada akhirnya hatinya berbalik kepada Tuhan. Dan waktu mamanya memperkatakan firman Tuhan atas hidup anaknya, maka roh Tuhan turut bekerja. Hari ini saya mau perkatakan firman Tuhan atas hidup saudara. Anda yang tertekan oleh karena penyakit, tertekan oleh karena mungkin juga kesalahan Anda sendiri. Tadi kita bicara mengenai diabetes. Mungkin Anda sadar, aduh ini karena aku salah sendiri. Namun waktu kita berbalik kepada Tuhan, kita bersandar kepada Dia, kita mencari Dia, firman Tuhan itu bekerja bagi kita. Roh Allah mulai bertindak atas kita. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, oleh bilur-bilurnya Anda sudah menjadi sembuh. Yesus memberi otoritas kepada murid-muridnya dan perintahkan mereka, pergi, sembuhkanlah yang sakit, tahirkan yang kusta. Dan hari ini saya mau perkatakan atas Anda yang sakit, di dalam nama Yesus, jadilah kamu sembuh saat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh. Dia sudah menanggung penyakitmu di atas kayu salib, dan olehnya kamu sekarang menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Nah, terima itu. Anda bisa menutup mata, Anda bisa membuka tangan dan katakan, Tuhan, aku terima kesembuhan yang Engkau sediakan di kayu salib. Jadilah kamu sembuh saat ini dalam nama Yesus. Saya mendapat sebuah gambaran bahwa ada orang-orang di rumah sakit yang berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Hari ini firman Tuhan mengunjungi Anda. Angkat kedua tanganmu. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sudah berapa kali doa engkau naikkan dan engkau merasa kapan jawabannya? Hari ini Tuhan menjawab engkau. Aku mau perkatakan firman Tuhan bagi Anda yang ada di ranjang rumah sakit, yang sedang mengangkat tangannya dan berkata, itu aku Tuhan dan aku mau terima kesembuhan daripadamu. Terima sekarang dalam nama Yesus.
Lukas 31 ayat 37 sedang berkata untuk Anda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kesembuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu, engkau dijamah oleh Tuhan. Sakit penyakit pergi dan kesembuhan sedang turun atas Anda. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seseorang yang ada mendengar siaran ini, di sebelah kiri tubuh Anda, di bagian perut, di sebelah kiri, di bawah, rasa tusuk-tusuk itu membuat Anda khawatir. Udah berhari-hari Anda merasa khawatir, merasa takut, rasakan tusukan itu. Taruh tangan kiri Anda di situ, angkat tangan kanan Anda kepada Tuhan, dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sekarang juga semua rasa sakit, rasa tusuk-tusuk, apapun juga sumbernya, itu lenyap di dalam nama Yesus. Jadilah kamu sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada seorang ibu yang sudah lama engkau mengalami pendarahan. Dan engkau sudah capek dengan penyakitmu. Tuhan mendengar. Tuhan mengerti setiap air matamu. Dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Mari sepakat kita berdoa kepada Tuhan. Kepada Dia yang sudah menanggung penyakit kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, Ibu, jadilah engkau sembuh. Terima kesembuhan. Dan Tuhan sedang melakukan perkara ajaib yang engkau tidak pernah mengerti sebelumnya. Bahkan tidak pernah memikirkan. Pada hari ini, kesembuhan dari Tuhan sedang turun atas engkau. Pendarahan berhenti dan engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang seperti Michelle yang merasa kecewa dengan Tuhan, merasa tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan iman pada Kristus. Tetapi saat ini hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan, tiba-tiba ada desakan di hati. Ini adalah Roh Kudus yang sedang memanggil Anda kembali kepada Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Dengar tadi kesaksian daripada Michelle. Pada akhirnya dia katakan, melalui itu semua saya merasa seperti Tuhan menjadi sahabatku. Dia lebih dekat daripada nafas Anda sendiri. Hanya dia butuh Anda berbalik kepada Dia dengan segenap hati. Maukah saudara berbalik kepada Tuhan hari ini? Cukup Anda katakan, Tuhan Yesus, aku berbalik kepadamu. Aku mengakui dosaku, aku mengakui semua perbuatanku yang bodoh, perkataanku yang bodoh. Aku minta ampun Tuhan, hatiku berbalik kepadamu. Ampuni aku, kuduskan aku dengan darah anak domba. Roh Kudus datang, Tuhan penuhi hidupku. Aku mau tetap menjadi milik Tuhan. Aku mau berbalik kepada Tuhan. Dan aku mau berada di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya begitu banyak yang mengalami kesembuhan saat kita berdoa barusan. Dan saya mau mengajak Anda untuk langsung segera menghubungi nomor yang ada di layar dan bersaksi. Langsung beritahu kepada seseorang, ini loh yang sedang terjadi kepada saya. Ini loh yang saya rasakan tadi. Ini loh waktu Ibu Maria berdoa, waktu Pak Mark berdoa. Ini loh yang saya rasa, ini loh yang saya dapat. Langsung ceritakan, langsung berbagi kepada kaunselor kami, kepada sahabat doa yang tersedia, yang menunggu Anda untuk menghubungi. Karena kesaksian Anda adalah kesempatan untuk Tuhan memeteraikan dan mengunci apa yang Anda alami menjadi sesuatu yang real dan permanen.
Iya, betul sekali Pak Mark. Dan bagi Anda yang ingin didoakan, hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Karena ada konselor-konselor kami yang sangat bersukacita untuk melayani Anda. Kami rindu untuk mendoakan Anda. Praise God. Amen. Yes, Amen. amen. Praise God. And saya selalu bilang kepada orang, Ibu Maria, bahwa lebih baik kalau bisa jangan cuma WhatsApp. Ya, Tetapi langsung hubungin saja Betul. dan ngomong dan cerita lewat telepon. Betul. Ya, bisa juga WhatsApp call ya, dan bisa langsung dilayani itu jauh lebih kayak gimana ya, jauh lebih klik. betul. Ya, Karena karena perasaan seketika. kita bisa kita curahkan. Ya. Apa yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan bisa kita Iya, ceritakan. kita kadang-kadang pengen chat aja udah lebih aman, tapi sebenarnya lebih mantap kalau kita telepon. Ya. Telepon. Nah, bicara soal pelayanan dan bicara soal pelayanan CBN di seluruh Indonesia, itu tidak terlepas daripada kerja keras para fasilitator CBN yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ada 42 lebih fasilitator yang melayani, dan salah satu adalah Halomoan Huta Barat yang melayani di daerah Provinsi Lampung, khususnya di daerah Tulang Bawang. Dan kami bersama dengan beliau sekarang. Halo, Bapak Halomoan, Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak Shalom. Halomoan. Waduh, Shalom Ibu Maria. apa kabar di Tulang Bawang, Pak? Puji Tuhan Pak, kabar terbaik, sehat. Puji Gimana? Tuhan. Bisa ceritakan sedikit, Halomoan, sebagai fasilitator CBN, perjalanan Bapak di Lampung Selatan. Saya tahu banyak sekali gereja mitra yang Anda layani selama bertahun-tahun. Bisa cerita sedikit sejak tahun berapa Halomoan bersama dengan CBN melayani gereja-gereja di Sumatera Selatan? Ya, puji Tuhan Pak, saya sudah masuk di tahun ke-8 sejak tahun 2016. Wow. Saya melayani bersama CBN untuk Wow. gereja-gereja yang ada di Provinsi Lampung Pak. Jadi Halomoan sudah lihat banyak sekali hal terjadi. Bisa Anda ceritakan sedikit apa yang menjadi terobosan, apa yang menjadi hal yang indah yang terjadi bersama dengan CBN di Sumatera Selatan? Iya, banyak hal yang sudah terjadi sejak CBN hadir di Lampung, di mana banyak program-program yang memang masuk kepada gereja-gereja lokal yang ada di Lampung, dan ini memang sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja di Lampung. Bagaimana program itu sungguh-sungguh berdampak di dalam gereja, mulai dari anak-anak, remaja, sampai kepada orang tua. Jadi memang pelayanan CBN ini sungguh pelayanan yang holistik, dan memang juga di gereja itu sangat dibutuhkan. Dan mereka juga sungguh-sungguh berdampak bagi gereja. Gimana CBN bisa membantu gereja-gereja sehingga mereka berhasil untuk memuridkan generasi anak? Karena kita tahu bahwa generasi anak ini yang adalah medan pertempuran di era ini ya, dan di masa yang akan datang. Ini adalah medan yang dimana kita harus menang. Kita harus bisa menjadikan generasi anak itu murid Kristus yang sejati. Nah, bagaimana CBN bisa membantu gereja untuk lakukan itu, Halomoan? Ya, puji Tuhan Pak, memang sejak CBN hadir melalui kurikulum Sekolah Minggu Superbook di awal hadir di 2016, itu sangat-sangat membantu gereja dalam hal memuridkan generasi anak. Karena kita tahu bahwa generasi anak ini adalah generasi masa depan gereja, bahkan masa depan keluarga, sampai juga ini masa depan untuk bangsa. Karena memang sejak dini sangat penting untuk memuridkan generasi anak agar mereka saat mereka bertumbuh besar, mereka juga bisa berdampak, berguna, dan mereka juga bisa melakukan itu. Nah, CBN dengan kurikulum
sekolah minggu Superbook itu yang membawa gereja-gereja sangat membutuhkan untuk kehadiran program itu di gereja lokal. Saya jadi penasaran Pak Halomuan, ada berapa banyak gereja yang Pak Halomuan itu tahu dilayani oleh CBN di daerah sana? Di Lampung sendiri ada 202 gereja lokal yang sudah bergabung dengan kita, Pak. Wow, itu luar biasa ya. Lalu apa yang menjadi kesaksian, bisa Pak Halomuan sharing dengan kita kesaksian atau salah satu kesaksian daripada gereja anak-anak yang dilayani oleh gereja mitra? Cukup banyak ya kesaksian yang berdampak dari setiap pelayanan CBN yang ada di Lampung. Salah satunya adalah kesaksian Amalia Dwi Intari. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai supir dan mempunyai 1 orang anak. Nah, ibu ini mengalami sakit pengkristalan di ginjal dan juga kista. Namun Ibu Amalia Dwi Intari melalui penyakitnya dia bingung bagaimana untuk memulihkan penyakitnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan saksikan kesaksian dari Ibu Amalia Dwi Intari berikut ini. Oke. Nama saya Amalia Dwi Intari atau biasa dipanggil dengan Tari. Saya seorang istri dan memiliki 1 orang anak. Suami saya bekerja sebagai sopir ekskavator yang perginya jauh keluar kota. Pulang mungkin sekitar 6 bulan sekali. Berkat yang didapatkan ternyata masih tidak cukup untuk segala kebutuhan kami, untuk anak kami sekolah dan juga untuk kebutuhan rumah tangga kami. Untuk menutupi segala kekurangan kami membantu suami dengan berjualan online. Saat berjualan online, saya memberikan fasilitas kepada konsumen saya, yaitu delivery order. Namun di tengah-tengah perjalanan saya sering sekali merasakan sakit dari pinggang sampai dengan ke perut. Kemudian saya bersama suami saya memeriksakan keadaan saya ke rumah sakit. Namun saya mendapat diagnosa yang sangat mencengangkan, yaitu saya didiagnosa mengalami pengkristalan di ginjal. Saya berobat selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu ternyata kembali saya didiagnosa menderita sakit kista. Selama saya sakit, saya sering sekali berhutang. 1 kali berobat, ketika di total saya menghabiskan 1 juta dalam 1 kali berangkat. Sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dan seorang ibu untuk anak saya terus membawa pergumulan ini di dalam doa. Saya berharap Tuhan mengabulkan doa-doa saya tepat dan indah pada waktunya. Saya mendapatkan informasi bantuan UMKM dari Obor Berkat, yaitu dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amin Triwidodo. Pada waktu itu, bantuan yang ditentukan berupa bahan makanan dan juga sembako, dan saat itu saya memilih berupa telur. Saya bersyukur dengan bantuan UMKM OBI ini, perlahan keluarga kami dapat mencicil segala hutang-hutang kami. Selama berjualan telur hingga sampai sekarang, saya merasa sekali diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saya rindu menjadi berkat bagi orang lain. Saya sering memberikan harga modal atau tanpa untung kepada orang jompo ataupun konsumen yang sudah tua membeli dan uangnya juga kurang. Setelah 8 bulan berjualan telur, saya memiliki harapan bahwa usaha saya miliki dapat berkembang. Saya juga ingin memiliki sebuah warung. Bukan hanya telur yang saya jual, tetapi saya juga dapat menjual bahan sembako lainnya, seperti bahan pokok yaitu beras dan juga kebutuhan dapur lainnya.
Puji Tuhan, saya juga diberikan talenta oleh Tuhan, yaitu bisa membuat kue. Jadi saya berharap dengan adanya saya berjualan telur, saya dapat mengembangkan usaha saya dengan berjualan kue kering ataupun kue basah. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Melalui hobi ini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada keluarga saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, Tuhan curahkan dalam keluarga kami. Hidup kami semakin diberkati, usaha yang kami miliki semakin maju. Bahkan saya dan keluarga saya dapat menjadi berkat untuk orang lain. Wow, terima kasih Halomoan. Itu cerita yang luar biasa ya. Sama-sama Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Halomoan maju terus, pantang mundur sebagai fasil di daerah Tulang Bawang dan menjadi berkat di sana bersama dengan gereja-gereja mitra CBN yang melayani ribuan anak. Saya tahu ribuan anak, puluhan ribu anak yang dilayani setiap bulan di daerah Anda. Terima kasih banyak Halomoan. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih Halomoan. Wow, itu saya terharu sekali. Ya, Saya lagi berpikir itu gimana saya mau lanjut ngomong gitu. Saya tersentuh sekali ya hati saya. Dia langsung ingin bagi kepada orang lain. Betul. Ya. Apa yang dia terima, dia tidak untuk memperbanyak dirinya, tapi dia menolong orang yang. Saya jadi malu ya, pengen kalau bisa saya lakukan lebih. Wow. Setiap hari di seluruh Indonesia, tim fasilitator bekerja untuk melayani gereja-gereja mitra, ribuan gereja mitra bersama dengan CBN melayani ratusan ribu anak dan keluarganya. Dan ini berjalan terus dan kesaksiannya masuk kepada CBN seperti tadi itu sangat menyentuh, sangat luar biasa. Ini semua terjadi, ini semua berjalan terus karena ada mitra gereja yang giat bekerja di setiap wilayah, tetapi juga ada mitra CBN yang memberi donasi sehingga semua itu bisa terjadi. Terima kasih kepada mitra-mitra CBN yang setia. Anda adalah tim kami yang luar biasa. Untuk Anda yang belum menjadi mitra CBN, saya mau mengundang Anda hari ini untuk bergabung. Segampang Anda pergi kepada donasi.jawaban.com dan isi form yang ada di situ, ada QR code di layar, Anda bisa scan dan isi form yang ada di situ jadi mitra bulanan kami dan Anda akan menjadi bagian daripada pelayanan yang luar biasa ini yang melayani mentoring, menjadikan generasi anak tidak hanya percaya Kristus, tetapi berakar kuat dalam firman Tuhan dan hidup sebuah kehidupan yang misioner. Ya, bertumbuh belajar juga keluarganya, orang tuanya yang dilayani dan secara holistik kami membawa dampak transformatif di dalam komunitas. Terima kasih untuk Anda percaya kami sehingga menjadi mitra CBN. Luar biasa. Menutup pertemuan kita kali ini, saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan bagi Anda. Di Amsal 21 ayat 21 yang berkata, "Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan." Saya Maria Kaismetan. Dan saya Mark McClendon. Terima kasih atas perjumpaan Anda di Cahaya Bagi Negeri. Sampai berjumpa di program berikut. Tuhan Yesus memberkati.